Selamat datang di channel Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah-kisah gelap, misteri, dan pesugihan berantai terungkap satu persatu. Di sini, bukan hanya cerita biasa, tapi kisah nyata yang penuh dengan rahasia tentang perjanjian terlarang, tentang kekayaan yang datang dengan harga yang mengerikan. Percaya atau tidak, pesugihan bukan sekadar mitos, dan setiap orang yang terlibat pasti akan menerima balasannya. Matikan lampu, gunakan headset, dan pastikan kamu sendirian karena cerita malam ini mungkin akan menghantui pikiranmu, bahkan setelah video ini selesai. Selamat menonton. Di ujung sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan bambu, berdiri sebuah rumah sederhana yang tampak nyaris roboh. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan saksi bisu dari perjuangan hidup sebuah keluarga kecil yang terus bertahan meski diterpa kesulitan. Rumah itu milik Joko. Dindingnya terbuat dari papan kayu tua yang sudah lapuk. Beberapa bagian bahkan berlubang, membuat angin malam bebas masuk tanpa permisi. Atapnya dari genting bekas, banyak yang retak dan bergeser. Setiap kali hujan turun, air akan menetes dari berbagai sudut, membentuk genangan kecil di lantai tanah. Di dalam rumah itu tinggal 3 orang. Joko, kepala keluarga yang sudah berusia hampir 40 tahun. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, penuh garis lelah dan kekhawatiran. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian, meski hidupnya belum bisa dibilang mapan. Sari, istrinya, wanita sederhana yang setia mendampingi Joko dalam kondisi apapun. Ia jarang mengeluh, meski tubuhnya mulai melemah karena sering kekurangan makan. Dan Rina, anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Di balik segala keterbatasan, Rina tetap anak yang ceria. Senyumnya menjadi satu-satunya cahaya di rumah yang suram itu. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik perbukitan. Cahaya keemasan menyelinap masuk melalui celah-celah dinding rumah Joko. Namun, suasana di dalam rumah tidak sehangat cahaya pagi itu. Joko duduk di sudut ruangan, mengenakan kaos lusuh dan celana yang sudah mulai robek di bagian lutut. Di depannya hanya ada secangkir teh hangat tanpa gula. Ia menatap kosong ke arah pintu. Sejak subuh, ia sudah bersiap untuk mencari pekerjaan. Tapi hari ini, ia tidak tahu harus kemana. "Pak, mau berangkat kerja?" tanya Sari pelan dari dapur. Joko tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. "Belum tahu hari ini dapat kerja atau tidak," jawabnya akhirnya. Sari terdiam. Ia tahu kondisi suaminya. Di desa itu, pekerjaan sangat terbatas. Joko hanya mengandalkan panggilan dari orang-orang yang butuh tenaga, entah itu membantu di sawah, mengangkut barang, atau memperbaiki sesuatu. Kalau ada yang memanggil, ia bekerja. Kalau tidak, mereka tidak punya penghasilan. Di sudut lain, Rina sedang bersiap untuk sekolah. Ia mengenakan seragam yang sudah sedikit kekecilan dan warnanya mulai pudar. "Pak, nanti Rina mau berangkat ya?" katanya dengan senyum. Joko menoleh. Ia berusaha tersenyum balik, meski hatinya terasa berat. "Iya, hati-hati di jalan." Rina mengangguk, lalu duduk di dekat ibunya. "Bu, hari ini Rina harus bayar uang buku," katanya polos. Sari terdiam. Tangannya yang sedang memegang piring berhenti sejenak. Ia melirik ke arah Joko. Suasana langsung berubah hening. Joko menunduk. "Berapa, Nak?" tanyanya pelan. 20.000, Pak." Angka itu mungkin kecil bagi sebagian orang, tapi bagi Joko itu terasa sangat besar. Ia merogoh sakunya. Kosong. Tidak ada uang. "Kalau belum ada, tidak apa-apa, Pak," kata Rina cepat, seolah tidak ingin membuat ayahnya sedih. Joko merasa hatinya seperti diremas. Seharusnya sebagai ayah, ia bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Tapi kenyataannya, ia bahkan tidak bisa memberikan uang 20.000. Sari mencoba mencairkan suasana. "Nanti ibu usahakan ya, Nak." Rina mengangguk, meski jelas ada rasa kecewa. Setelah Rina berangkat sekolah, suasana rumah kembali sepi. Hanya terdengar suara angin yang masuk melalui celah dinding.
Joko berdiri, mengambil topi lusuhnya. "Aku coba cari kerja ke kampung sebelah," katanya. Sari mendekat. "Pak, hati-hati ya." Joko mengangguk, lalu melangkah keluar rumah. Jalan desa itu masih berupa tanah. Jika musim kemarau, debunya beterbangan. Jika hujan, berubah menjadi lumpur licin. Joko berjalan menyusuri jalan itu dengan langkah pelan. Di sepanjang perjalanan, ia melihat beberapa orang yang tampak lebih beruntung darinya. Ada yang memiliki warung ramai, ada yang punya motor baru, bahkan ada yang sedang membangun rumah permanen. Ia hanya bisa menatap sebentar, lalu kembali menunduk. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang terus berulang. Kenapa hidupku begini? Ia bukan orang malas, ia bekerja keras setiap kali ada kesempatan. Tapi entah kenapa, rezeki seolah selalu menjauh. Siang hari, matahari terasa sangat terik. Joko belum mendapatkan pekerjaan. Ia sudah mendatangi beberapa rumah, menawarkan tenaga, tapi semuanya menolak dengan alasan sudah punya orang. Akhirnya, ia duduk di pinggir jalan di bawah pohon besar. Perutnya mulai terasa perih. Sejak pagi ia belum makan apa-apun. Ia hanya minum air putih sebelum berangkat. "Kalau begini terus, bagaimana nasib keluargaku?" gumamnya pelan. Keringat mengalir di wajahnya, tapi yang lebih terasa adalah beban di dadanya. Ia memejamkan mata. Terbayang wajah Rina, terbayang Sari yang semakin kurus, dan rumah mereka yang semakin rusak. Sore hari, Joko akhirnya pulang dengan tangan kosong. Langkahnya terasa berat. Ia bahkan merasa malu untuk masuk ke dalam rumah. Namun saat ia membuka pintu, Rina langsung menyambutnya dengan senyum. "Pak pulang!" Senyum itu membuat hati Joko semakin sakit. "Iya nak." "Pak, tadi Rina belum bayar uang buku, tapi guru bilang besok harus ya," kata Rina pelan. Joko hanya mengangguk. "Iya." Sari keluar dari dapur. Ia langsung tahu dari wajah Joko bahwa hari ini tidak ada hasil. "Tidak apa-apa Pak, besok kita coba lagi," katanya, mencoba menguatkan. Malam tiba, lampu rumah hanya menggunakan lampu minyak kecil yang redup. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan. Di dalam, mereka makan seadanya, nasi dengan garam dan sedikit sayur sisa. Rina tetap makan dengan lahap. "Enak Bu," katanya. Padahal jelas itu jauh dari kata enak. Setelah makan, Rina tertidur lebih cepat. Mungkin karena lelah atau mungkin karena tubuhnya kekurangan energi. Joko duduk di depan rumah, menatap langit malam yang gelap. Sari duduk di sampingnya. "Pak, sampai kapan kita seperti ini?" tanya Sari pelan. Pertanyaan itu tidak bisa langsung dijawab. Joko terdiam lama. "Tidak tahu," katanya akhirnya. Angin malam berhembus dingin. Joko menatap kejauhan. Di dalam hatinya mulai muncul keputusasaan. Ia ingin berubah, ia ingin hidup yang lebih baik, ia ingin keluarganya bahagia, tapi jalan menuju ke sana terasa sangat jauh. Dan malam itu, tanpa Joko sadari, keinginannya untuk keluar dari kemiskinan akan membawanya pada jalan yang tidak seharusnya ia tempuh. Jalan gelap yang akan mengubah segalanya. Malam mulai turun perlahan di desa kecil itu. Langit berubah gelap, hanya ditemani cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Di dalam rumahnya, Joko masih terjaga. Ia duduk sendirian di depan rumah, di atas bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Lampu minyak kecil di sampingnya bergoyang tertiup angin, membuat bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Sari dan Rina sudah tertidur, namun Joko tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya penuh tentang uang sekolah Rina, tentang kondisi rumah, tentang masa depan yang terasa semakin gelap. Ia menghela nafas panjang. "Apa aku memang tidak ditakdirkan hidup layak?" gumamnya pelan. Suara jangkrik terdengar semakin jelas. Sesekali terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan. Suasana malam itu terasa berbeda.
lebih sunyi, lebih sepi, seolah ada sesuatu yang mengintai dalam diam. Joko menatap ke jalan desa yang gelap. Entah kenapa, ia merasa tidak nyaman, tapi ia mencoba mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, ia berdiri. "Aku keluar sebentar," bisiknya pelan, meski tidak ada yang mendengar. Joko berjalan menyusuri jalan desa. Langkahnya pelan, tidak ada tujuan yang jelas. Ia hanya ingin menenangkan pikirannya. Namun semakin jauh ia berjalan, suasana semakin terasa asing. Lampu-lampu rumah mulai jarang, jalan semakin gelap. Hanya cahaya bulan yang sedikit membantu penglihatannya. Saat itulah, Joko melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang pria tua. Tubuhnya kurus, pakaiannya serba hitam, rambutnya panjang dan sedikit berantakan. Wajahnya sulit terlihat jelas karena tertutup bayangan. Joko berhenti. Jantungnya tiba-tiba berdegup lebih cepat. "Siapa itu?" pikirnya. Pria tua itu perlahan menoleh, seolah sudah tahu Joko sedang memperhatikannya. "Sedang banyak pikiran ya?" katanya pelan. Suara itu berat dan dalam. Joko terkejut. "Iya, Pak," jawabnya ragu. Pria tua itu tersenyum tipis. Masalah uang, keluarga, hidup yang sulit. Joko membeku. Ia tidak pernah menceritakan masalahnya pada orang asing. "Tahu dari mana, Pak?" tanya Joko gugup. Pria itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar pelan, tapi terasa berat. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Joko masih duduk di sudut rumah, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Lampu minyak di depannya mulai redup, hampir kehabisan bahan. Cahaya kuning yang bergetar membuat bayangan di ruangan tampak bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Namun bukan itu yang membuat Joko tidak bisa tidur, melainkan pikirannya sendiri. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. "Kalau kamu ingin kaya, aku bisa bantu. Pesugihan, jangan pernah menyesal." Joko memejamkan mata, tapi justru bayangan itu semakin jelas. Ia membuka mata lagi dengan napas berat. Dari arah kamar terdengar suara batuk kecil. "Sari." Joko langsung menoleh. Ia berdiri pelan dan berjalan mendekat. Di dalam kamar, Sari terlihat meringkuk di atas tikar tipis. Tubuhnya tampak lemah. Joko duduk di sampingnya. "Kamu belum tidur?" tanya Sari pelan tanpa membuka mata. "Belum," jawab Joko singkat. Sari membuka matanya perlahan. "Pikiran lagi ya, Pak?" Joko hanya diam. Sari sudah terlalu mengenalnya. "Masalah uang?" tanya Sari lagi. Joko mengangguk pelan. Sari tersenyum tipis meski wajahnya terlihat lelah. "Kita jalani saja, Pak. Pelan-pelan pasti ada jalan." Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat hati Joko semakin terasa berat. Pelan-pelan. Sudah bertahun-tahun mereka hidup seperti ini, dan keadaan tidak pernah benar-benar berubah. Joko menatap wajah istrinya. Wanita yang dulu terlihat segar, kini tampak semakin kurus. Matanya cekung, kulitnya pucat. Semua karena hidup yang serba kekurangan. Joko menggenggam tangan Sari. "Tapi aku capek, Sar," katanya lirih. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar benar-benar rapuh. Sari terdiam. Ia jarang melihat Joko seperti ini. "Kita sama-sama capek, Pak. Tapi bukan berarti kita harus ambil jalan yang salah." Joko langsung menoleh. "Apa maksudmu?" Sari menghela napas. "Aku tidak tahu kenapa, tapi dari tadi aku merasa tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang tidak baik." Joko terdiam. Ucapan itu seperti menembus pikirannya. Apakah Sari merasakan sesuatu? "Pak,
lanjut Sari. "Kalau ada apa-apa, cerita saja, jangan dipendam sendiri." Joko membuka mulut tapi tidak jadi bicara. Ia ingin jujur. Ia ingin menceritakan tentang pria tua itu, tentang pesugihan, tentang tuyul. Tapi ia takut Sari akan melarangnya. Takut Sari akan menjauh darinya. Atau lebih buruk, takut Sari akan kecewa. "Tidak ada apa-apa," jawab Joko akhirnya. Sari menatap dia beberapa detik, seolah tahu itu bukan jawaban yang jujur. Tapi ia tidak memaksa. "Kalau begitu, istirahat ya Pak." Joko mengangguk. Namun malam itu tetap tidak ada tidur untuknya. Pagi datang dengan cepat. Seperti hari-hari sebelumnya, Joko kembali pergi mencari pekerjaan. Namun kali ini, langkahnya terasa berbeda. Ia tidak benar-benar fokus mencari kerja. Pikirannya masih tertinggal pada pertemuan semalam. Di tengah perjalanan, ia melihat beberapa orang sedang membicarakan sesuatu. "Uang di rumah Pak RT hilang lagi," kata salah satu warga. "Iya, sudah beberapa kali. Aneh banget, tidak ada tanda pencurian." Joko berhenti sejenak, mendengarkan. "Katanya sih tuyul," bisik orang lain. Joko langsung merinding. Ia mempercepat langkahnya. Sepanjang hari itu, Joko tetap tidak mendapatkan pekerjaan. Namun anehnya, rasa putus asa yang biasanya ia rasakan kini berubah. Bukan hilang, tapi berganti menjadi sesuatu yang lain. Sebuah dorongan, sebuah bisikan yang terus berkata, "Ini kesempatanmu." Sore hari, Joko pulang. Seperti biasa, Rina menyambutnya. Namun kali ini, Joko tidak terlalu merespon. Ia tampak lebih diam, lebih banyak melamun. Malam kembali tiba, dan kali ini Joko sudah tidak bisa menahan pikirannya lagi. Ia berdiri di depan rumah, menatap langit gelap. "Malam Jumat Kliwon," gumamnya. "Itu tinggal beberapa hari, artinya ia harus segera memutuskan." Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, daun-daun bergesekan. Suara-suara malam terasa lebih jelas dari biasanya. Joko merasa seperti ada yang memperhatikan dia. Ia menoleh ke kiri, kosong. Ke kanan, kosong. Namun perasaan itu tidak hilang. "Apa aku sudah gila?" bisiknya. Ia mencoba masuk ke dalam rumah, tapi saat melangkah melewati pintu, ia seperti mendengar sesuatu. Suara kecil, seperti tawa anak-anak. Joko langsung berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. "Tidak, ini hanya perasaanku saja," katanya mencoba menenangkan diri. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Namun malam itu, suara itu terdengar lagi. Pelan, samar, tapi jelas. Joko duduk di sudut ruangan, menatap ke arah gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa sesuatu yang tidak terlihat mulai mendekat. Hari demi hari berlalu, dan setiap hari, tekanan dalam diri Joko semakin besar. Ia mulai sering melamun, sering diam sendiri. Kadang, tanpa sadar, ia menatap sudut-sudut rumah seperti sedang melihat sesuatu. Hingga akhirnya, malam Jumat Kliwon itu tiba. Langit benar-benar gelap, tidak ada bintang, angin berhembus dingin. Suasana desa terasa sunyi, tidak seperti biasanya. Joko berdiri di depan rumahnya, tangannya gemetar, napasnya berat. Di dalam rumah, Sari dan Rina sudah tertidur. Ia memastikan mereka benar-benar lelap. Lalu, ia berjalan ke bagian belakang rumah, tempat yang jarang digunakan, tempat yang gelap dan lembab. Di sana, ia mulai membersihkan sebuah ruangan kecil. Ruangan itu sempit, hanya cukup untuk satu orang duduk. Dindingnya kotor, lantainya tanah. Namun malam itu,
tempat itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Joko menyalakan lilin. Cahaya kecil itu membuat bayangan di ruangan tampak menyeramkan. Ia meletakkan beberapa benda sederhana, sesuai yang ia ingat dari ucapan pria tua itu. Meski sebenarnya, ia sendiri tidak yakin apakah ini benar. Tangannya terus gemetar, keringat dingin mengalir di dahanya. Ini salah, bisik hatinya. Tapi ini satu-satunya jalan, jawab pikirannya. Joko memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Maafkan aku, bisiknya pelan. Entah kepada siapa, kepada Tuhan, atau kepada keluarganya. Saat ia membuka mata kembali, suasana di ruangan itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, lebih berat. Lilin di depannya tiba-tiba bergoyang, padahal tidak ada angin. Joko langsung tegang, dan saat itulah ia sadar bahwa keputusannya sudah tidak bisa ditarik kembali. Malam Jumat Kliwon itu terasa berbeda dari malam-malam biasanya. Langit gelap tanpa bintang, bulan tertutup awan tebal. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai kini terdengar jarang, seolah ikut menghilang bersama sesuatu yang tak terlihat. Di belakang rumahnya, Joko berdiri kaku di depan ruangan kecil yang tadi ia siapkan. Tangannya masih gemetar, napasnya tidak teratur. Namun semuanya sudah terlanjur. Ia sudah memilih jalan ini. Di dalam rumah, Sari dan Rina tertidur lelap. Joko sudah memastikan berkali-kali. Ia tidak ingin mereka melihat atau merasakan apa yang akan terjadi malam ini. Perlahan, Joko melangkah masuk ke ruangan kecil itu. Pintu kayu tua berderit pelan saat ditutup. Krek. Suara itu terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menjadi tanda bahwa sesuatu akan dimulai. Di dalam ruangan itu hanya ada satu sumber cahaya, sebuah lilin kecil yang menyala redup. Cahayanya bergoyang-goyang, memantulkan bayangan di dinding yang tampak seperti bergerak sendiri. Lantai tanah terasa dingin di kaki Joko. Aroma lembab bercampur bau aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang lebih busuk. Joko duduk bersila di tengah ruangan. Keringat dingin mengalir di dahinya. Tangannya diletakkan di atas lutut, tapi tetap gemetar. Ia mencoba mengingat kembali kata-kata pria tua itu. Jangan takut, jangan lari. Apapun yang terjadi, tetap di tempatmu. Joko menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Hanya kesunyian. Kesunyian yang begitu pekat hingga membuat telinga berdenging. Namun, beberapa saat kemudian, udara mulai berubah. Semakin dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Joko bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Lilin di depannya tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali. Lalu api kecil itu bergoyang lebih kuat, padahal tidak ada angin. Joko membuka matanya perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Tap. Suara kecil terdengar dari sudut ruangan. Joko langsung menoleh. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tap. Tap. Suara itu terdengar lagi, seperti langkah kaki kecil. Sangat kecil. Joko mulai panik. Tapi ia ingat pesan itu. Jangan lari. Ia menelan ludah. Keringat semakin banyak mengalir. Tiba-tiba, lilin di depannya hampir padam. Api kecilnya mengecil lalu membesar lagi. Dan saat itulah, Joko mendengar sesuatu. Suara, seperti tawa. Sangat pelan, tapi jelas, seperti suara anak kecil. Joko membeku, seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia ingin menoleh, tapi tidak berani. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Siapa? Bisik Joko dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban,
hanya tawa kecil yang terus berulang. Perlahan, dengan keberanian yang tersisa, Joko melangkah ke arah sudut ruangan. Dan saat itulah, ia melihatnya. Di sudut gelap itu, ada sesuatu. Kecil, pendek, berjongkok. Joko menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Makhluk itu perlahan mengangkat kepalanya. Joko langsung terdiam. Nafasnya seakan berhenti. Makhluk itu bukan manusia. Tubuhnya kecil seperti anak-anak. Kulitnya pucat keabuan. Kepalanya botak. Matanya menyala merah dalam gelap. Mulutnya terbuka, menampakkan gigi kecil yang tajam. Dan yang paling mengerikan, makhluk itu tersenyum lagi. Tuyul. Joko mundur sedikit tanpa sadar, namun tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Makhluk itu berdiri perlahan. Gerakannya aneh, seperti tidak sepenuhnya manusia. Lalu, ia berjalan mendekat. Langkahnya kecil, tapi cepat. Joko ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Makhluk itu kini hanya beberapa langkah di depannya. Matanya menatap tajam, seolah menembus jiwa. "Tolong," bisik Joko tanpa sadar. Namun makhluk itu hanya tersenyum. Tiba-tiba, dari belakangnya, muncul satu lagi. Lalu satu lagi. Joko langsung menoleh ke segala arah. Tidak hanya satu, tapi beberapa. Mereka muncul dari sudut-sudut gelap, dari lantai, dari dinding, seolah ruangan itu menjadi pintu bagi mereka. Tawa mereka terdengar bersamaan, mengerikan, menusuk telinga. Joko menutup telinganya. "Tolong, berhenti." Namun suara itu semakin keras. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendekat lebih dekat, sangat dekat, hingga wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Joko. Matanya merah menyala, bau busuk keluar dari mulutnya. "Lapar." Suara itu terdengar, bukan dari mulutnya, tapi langsung di kepala Joko. Joko terbelalak. "Apa?" "Lapar." Suara itu diulang, kali ini lebih banyak, seolah semua makhluk itu berbicara bersamaan. Joko gemetar hebat. Aku tidak tahu." Tiba-tiba, suara lain terdengar, lebih dalam, lebih berat. "Mulai malam ini, mereka milikmu." Joko langsung menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. "Rawat mereka, beri mereka makan, dan mereka akan memberimu kekayaan." Suara pria tua itu. Joko menutup matanya. Ia sudah tidak bisa membedakan mana nyata, mana tidak. Tapi ingat, suara itu berubah lebih dingin. "Kalau kamu gagal, mereka akan mengambil sendiri." Sekejap, semua suara hilang. Sunyi. Joko membuka matanya perlahan. Ruangan itu kembali seperti semula. Sepi. Hanya ada lilin kecil yang masih menyala. Namun, ia tidak sendirian. Di sudut ruangan, satu makhluk kecil masih berdiri, menatapnya. Dan perlahan, makhluk itu tersenyum lagi. Joko terjatuh ke belakang, nafasnya tersengal-sengal. Ia sadar, semuanya sudah terjadi. Ia sudah membuka pintu, dan sesuatu sudah masuk ke dalam hidupnya. Di luar ruangan, angin malam berhembus kencang, seolah membawa kabar buruk yang belum selesai. Dan di dalam rumah itu, tanpa Sari dan Rina sadari, mereka tidak lagi tinggal sendirian. Pagi datang seperti biasa. Cahaya matahari perlahan masuk melalui celah-celah dinding rumah Joko. Udara masih terasa dingin, sisa dari malam yang panjang dan mencekam. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Joko terbangun dengan tubuh terasa berat. Kepalanya pusing, seperti orang yang semalaman tidak tidur, atau seperti baru saja mengalami sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ia duduk perlahan, mengusap wajahnya. Malam tadi, semua terasa begitu nyata. Tuyul itu, suara-suara itu, tatapan mata merah itu. Joko menelan ludah.
Apa itu cuma mimpi? Gumamnya pelan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin itu hanya halusinasi. Mungkin karena terlalu lelah. Namun saat ia menoleh ke arah belakang rumah, tubuhnya langsung menegang. Pintu ruangan kecil itu terbuka sedikit. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingat jelas. Semalam, ia menutup pintu itu rapat. Joko berdiri perlahan. Langkahnya ragu-ragu. Ia mendekati pintu itu. Krek, ia membuka pintu perlahan. Di dalam, ruangan itu kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada makhluk kecil, tidak ada suara. Hanya lilin yang sudah habis dan sisa bau aneh yang masih tertinggal. Joko menghela nafas panjang. Mungkin memang cuma mimpi. Namun, perasaannya tidak sepenuhnya yakin. "Pak," suara Sari memanggil dari dalam rumah. Joko langsung menoleh. "Iya, Nak. Uang buku hari ini harus bayar." Joko terdiam. Ia hampir lupa. Masalah itu masih ada. Sari menatap Joko. "Pak, bagaimana?" Nada suaranya lembut tapi penuh harap. Joko menghela nafas. Ia ingin menjawab. Namun tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Di dekat bantal tempat ia tidur, ada sesuatu. Ia melangkah mendekat. Tangannya perlahan mengambil benda itu. Uang. Beberapa lembar uang kertas. Joko membeku. Apa ini?" Sari ikut mendekat. "Itu uang dari mana, Pak?" Joko tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar. Ia menghitung cepat. Lebih dari cukup untuk membayar kebutuhan Rina. Dalam sekejap, ia teringat sesuatu. Tuyul. Tubuhnya langsung dingin. Sari menatapnya heran. "Pak," Joko tersadar. Mungkin aku lupa simpan kemarin," katanya cepat. Sari terlihat ragu, namun ia tidak membantah. "Ya sudah, yang penting bisa dipakai dulu." Rina tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak." Senyum itu membuat hati Joko campur aduk. Senang tapi juga takut. Hari itu, untuk pertama kalinya, Joko bisa memberi tanpa merasa gagal. Rina berangkat sekolah dengan wajah cerah. Sari tampak lebih tenang, dan Joko masih diliputi kebingungan. Siang hari Joko duduk sendirian di rumah. Ia tidak pergi bekerja. Pikirannya masih penuh. Ia menatap ke arah ruangan kecil di belakang. Kalau ini benar, ia berhenti bicara. Perlahan ia berjalan ke sana lagi. Pintu itu masih tertutup. Namun saat ia mendekat, ia merasa ada sesuatu di dalam. Bukan suara, bukan gerakan, tapi perasaan. Seperti ada yang memperhatikan. Joko menelan ludah. Namun kali ini, ia tidak masuk. Ia memilih mundur. "Cukup, aku tidak mau lihat lagi." Malam datang. Dan kali ini, Joko merasa sangat gelisah. Ia duduk di ruang depan. Lampu minyak menyala redup. Sari sedang memasak. Tiba-tiba, tuk, suara kecil terdengar. Joko menoleh. Dari arah belakang rumah. Tuk, tuk, seperti sesuatu jatuh. Joko berdiri. Langkahnya pelan. Ia mendekati ke arah suara itu. Saat ia membuka pintu belakang, ia langsung membeku. Di lantai, ada uang lagi. Lebih banyak dari pagi tadi. Joko menatapnya dengan mata lebar. Tangannya gemetar saat mengambil uang itu. Dan saat itulah, ia mendengar sesuatu. Tihihihihi. Suara itu. Suara yang sama seperti semalam. Joko langsung menoleh cepat. Siapa? Tidak ada jawaban. Namun kali ini, ia yakin. Itu bukan mimpi. Makhluk itu benar-benar ada. Dan mereka sudah mulai bekerja. Malam itu, Joko tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut rumah, memegang uang itu. "Ini salah," bisiknya. Tapi ini membantu. Di dalam hatinya, terjadi pertarungan lagi.
Namun kali ini, sesuatu berubah. Rasa takutnya mulai kalah oleh rasa butuh. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Setiap pagi, selalu ada uang. Kadang di bawah bantal, kadang di dapur, kadang di dekat pintu. Jumlahnya semakin banyak. Joko mulai bisa membeli makanan yang layak. Nasi dengan lauk pauk, sayur segar, bahkan sesekali daging. Sari mulai terlihat lebih sehat. Rina semakin ceria. "Alhamdulillah, Pak. Akhirnya kita bisa hidup lebih baik," kata Sari suatu malam. Joko hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Karena setiap malam ia masih mendengar suara itu. Langkah kecil di atas atap, di bawah lantai, di sudut rumah. Dan kadang ia merasa ada yang duduk di dekatnya. Suatu malam, ia membuka mata tiba-tiba dan melihat sosok kecil duduk di ujung ruangan, menatapnya dengan mata merah dan senyum lebar. Joko langsung menutup mata lagi. Tubuhnya kaku. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bicara. Beberapa saat kemudian, saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah hilang. Namun sejak saat itu, Joko tahu satu hal. Mereka tidak hanya datang untuk memberi. Mereka tinggal. Dan mereka selalu mengawasi. Namun meskipun begitu, Joko tidak menghentikan semuanya. Karena sekarang, ia sudah mulai menikmati hasilnya. Dan tanpa ia sadari, ia sudah semakin jauh masuk ke dalam kegelapan. Hari-hari berlalu dengan perubahan yang tidak pernah dibayangkan Joko sebelumnya. Rumah yang dulu sepi, kini mulai terasa hidup. Tapi bukan hidup yang hangat, melainkan hidup yang aneh. Sejak uang itu terus muncul, kehidupan mereka memang berubah. Dapur tidak lagi kosong. Rina bisa sekolah tanpa khawatir. Bahkan Joko mulai memperbaiki beberapa bagian rumah, menutup lubang di dinding, mengganti genteng yang bocor. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang ikut tumbuh. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Sari mulai sering sakit. Awalnya hanya lemas biasa. Ia mengira itu karena kelelahan. Namun semakin hari, tubuhnya semakin lemah. "Bu, kenapa sering tidur?" tanya Rina suatu sore. Sari tersenyum lemah. "Ibu cuma capek, Nak." Joko memperhatikan itu. Awalnya ia mencoba mengabaikan, namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa tidak tenang. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Joko kembali mendengar suara itu. Tap, tap, tap. Langkah kecil dari arah belakang rumah. Joko terbangun, matanya terbuka perlahan. Ruangan gelap. Hanya cahaya petir sesekali menerangi. Ia menoleh ke samping. Sari tertidur, tapi nafasnya terdengar berat. Joko duduk perlahan, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Tap, tap. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Joko menelan ludah. Ia berdiri. Langkahnya pelan menuju belakang rumah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Saat ia sampai di dekat pintu ruangan kecil itu, suara itu berhenti. Sunyi. Joko memegang gagang pintu, tangannya dingin. Perlahan, ia membuka pintu. Krek. Ruangan itu gelap, tidak ada cahaya. Namun, Joko bisa merasakan ia tidak sendirian. Tiba-tiba, tihihihi. Suara itu terdengar tepat di samping telinganya. Joko langsung menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya langsung gemetar. "Apa yang kalian mau?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Lapar. Kali ini lebih banyak, seperti beberapa suara berbicara bersamaan. Joko memegang kepalanya. "Berhenti, berhenti!" Tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Di sudut ruangan, ada bayangan kecil. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Mereka mulai terlihat.
makhluk-makhluk kecil itu dengan mata merah dan senyum yang sama. Joko mundur perlahan. "Kalian sudah dapat apa yang kalian mau. Uang, aku sudah menerima," katanya terbata. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap. Lalu, salah satu dari mereka melangkah maju. "Lapar." Suara itu kembali. Joko mulai panik. "Aku tidak tahu harus memberi apa." Tiba-tiba, salah satu dari mereka menunjuk. Bukan ke makanan, bukan ke uang, tapi ke arah dalam rumah, ke arah tempat Sari dan Rina tidur. Joko langsung membeku. "Tidak," katanya tegas. Makhluk itu tersenyum lebih lebar. "Tukar." Suara itu terdengar aneh, seperti dipaksakan. Joko menggeleng cepat. "Tidak, jangan ganggu keluargaku." Tiba-tiba, semua makhluk itu bergerak, cepat, mengelilingi Joko. Tihihihi, tawa mereka memenuhi ruangan. Joko menutup telinganya. "Berhenti!" Sekejap, semua kembali sunyi. Makhluk-makhluk itu menghilang. Joko terjatuh ke lantai. Nafasnya tersengal-sengal. Ia langsung bangkit dan berlari keluar ruangan. "Tidak, tidak boleh!" gumamnya panik. Ia masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar. Sari masih tertidur. Rina juga terlihat pucat. Joko duduk di depan rumah. Wajahnya penuh kecemasan. Di tangannya ada uang lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak merasa senang. Ia merasa takut. Karena kini, ia mulai mengerti. Uang itu bukan gratis, dan makanan yang mereka minta bukan sesuatu yang sederhana. Malam itu, Joko kembali mendengar suara. Namun kali ini, lebih dekat dari dalam rumah. Tap, tap, tap. Joko menoleh perlahan, dan di sudut ruangan, ia melihat sesuatu. Sosok kecil duduk di dekat tempat tidur Rina, menatapnya dengan senyum lebar dan mata merah menyala. Joko membeku. Ia sadar, mereka tidak hanya meminta, mereka mulai mengambil. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, seolah seluruh desa sedang menahan napas. Namun di dalam rumah Joko, sesuatu justru mulai bergerak. Joko duduk bersandar di dinding ruang depan. Matanya tidak terpejam sedikit pun. Ia takut tidur. Takut jika ia lengah, sesuatu akan terjadi pada keluarganya. Sejak malam sebelumnya, ia tahu semuanya sudah berubah. Makhluk itu, tuyul itu, bukan hanya datang untuk memberi. Mereka sekarang ada di dalam rumah. Tap, suara kecil terdengar. Joko langsung menoleh dari arah dapur. Tap, tap, langkah kecil, seperti kaki anak-anak berlari. Joko berdiri perlahan, tangannya mengepal. Ia mencoba berani. "Aku tidak takut," bisiknya. Namun suaranya sendiri terdengar bergetar. Ia melangkah ke dapur. Gelap, hanya sedikit cahaya dari lampu minyak. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai, ada sesuatu. Beras berserakan. Joko mengernyit. Siapa yang menumpahkan ini? Tehehehe. Suara itu tepat di belakangnya. Joko langsung menoleh cepat. Kosong. Namun kini, ia yakin mereka ada di sini, di sekelilingnya, mengawasinya, mempermainkannya. Joko mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia kembali ke ruang depan. Namun langkahnya terhenti saat melihat sesuatu. Pintu kamar Rina terbuka sedikit. Padahal tadi, ia yakin pintu itu tertutup. Joko mendekat. Pelan. Dorong. Krek. Pintu terbuka. Di dalam, Rina tertidur. Namun wajahnya terlihat tidak tenang. "Kamu jangan ganggu anakku," bisik Joko pelan.
Ia masuk ke dalam kamar, duduk di samping Rina. Tiba-tiba, Rina bergerak. Jangan ambil, gumamnya dalam tidur. Joko membeku. Rina? Rina menggeliat. Wajahnya meringis. Mereka banyak, katanya lirih. Joko langsung merinding. Mereka siapa, nak? Tanya Joko panik. Namun Rina tidak menjawab. Ia kembali diam. Joko menatap sekeliling kamar. Perasaannya semakin tidak enak. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu. Di pojok ruangan, ada bayangan kecil. Tidak jelas, namun bergerak. Joko menahan napas. Bayangan itu perlahan mendekat. Dan ketika terkena cahaya, makhluk itu terlihat kecil, botak, mata merah, tuyul. Joko langsung berdiri. Keluar dari sini, bentaknya. Makhluk itu hanya tersenyum, lalu menghilang, seolah tidak pernah ada. Joko terdiam, napasnya berat. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan, ini teror. Dan mereka mulai menunjukkan diri. Pagi hari, Sari semakin lemah. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya panas, tapi wajahnya pucat. "Pak," katanya lirih. Joko langsung mendekat. "Iya, Sar. Aku mimpi ada anak kecil, banyak. Mereka di rumah ini." Joko langsung membeku. "Mereka? Lihat aku terus," lanjut Sari. Joko tidak bisa berkata apa-apa, karena ia tahu itu bukan mimpi. Rina juga terlihat berbeda. Biasanya ia ceria. Namun hari itu, ia diam. "Kenapa, nak?" tanya Joko. Rina menatapnya. Matanya terlihat takut. "Pak, semalam ada yang main di kamar." Joko merasakan dadanya sesak. "Main?" Rina mengangguk. "Mereka kecil, tapi banyak." Joko langsung menutup mata sejenak. Ini semakin jelas. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka mulai masuk ke kehidupan keluarganya. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Lampu minyak tiba-tiba mati sendiri. Barang-barang berpindah tempat. Suara langkah kecil terdengar di atas atap, di bawah lantai, bahkan di dalam kamar. Tuk, tuk. Joko duduk diam. Ia tidak lagi berani melawan. Ia hanya bisa mendengar dan berharap semua ini berhenti. Namun, itu baru permulaan. Tiba-tiba, Sari berteriak dari kamar. "Pak!" Joko langsung berlari. Ia membuka pintu kamar dengan kasar dan melihat Sari duduk di sudut tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya membesar. "Kenapa?" Sari menunjuk ke arah bawah tempat tidur. "Tadi ada yang tarik kakiku." Joko langsung merinding. Ia perlahan menunduk, melihat ke bawah tempat tidur. Gelap. Malam itu tidak ada lagi rasa tenang di rumah Joko. Bukan hanya karena suara-suara aneh, bukan hanya karena bayangan-bayangan kecil yang terus muncul, tapi karena satu hal, Sari akhirnya tahu. Setelah kejadian di kamar itu, Sari tidak bisa lagi menenangkan dirinya. Ia duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya. Tubuhnya masih gemetar, matanya tidak lepas dari sudut ruangan, seolah takut sesuatu muncul lagi. "Pak," suaranya lirih, namun penuh ketakutan. Joko berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. "Itu apa, Pak?" tanya Sari. Joko tidak langsung menjawab, dadanya terasa sesak. "Jawab, Pak." Suara Sari mulai meninggi. Rina yang berada di sudut ruangan hanya diam. Ia memeluk bonekanya erat, matanya berkaca-kaca. "Pak, mereka siapa?" tanya Rina pelan. Pertanyaan itu menusuk hati Joko lebih dalam dari apapun. Ia menunduk, tangannya gemetar. Ia berhenti. Ia tidak sanggup melanjutkan.
Sari berdiri perlahan, meski tubuhnya lemah, namun emosinya lebih kuat dari rasa sakitnya. "Jangan bilang, ini ada hubungannya sama uang itu," katanya dengan suara bergetar. Joko langsung menutup mata. Sari mundur satu langkah, air matanya mulai jatuh. "Pak, jawab aku," katanya pelan. Dan akhirnya, Joko tidak bisa lagi menahan. "Iya," jawabnya lirih. Ruangan langsung hening, seolah waktu berhenti. Sari menatapnya tidak percaya. "Iya, apa maksudmu, Pak?" Suaranya pecah. Joko mengangkat, wajahnya perlahan. "Semua ini karena aku." Sari menggeleng cepat. Tidak mungkin." Joko mendekat satu langkah. Aku melakukan pesugihan." Kalimat itu menghancurkan segalanya. Sari langsung menangis. "Astagfirullah." "Pak, apa yang kamu lakukan?" Rina ikut menangis. "Bu, aku takut." Sari memeluk anaknya erat, tubuhnya gemetar hebat. "Pesugihan apa, Pak?" tanya Sari dengan suara keras. Joko menunduk. "Tuyul." Sari langsung lemas. Ia hampir jatuh kalau tidak berpegangan pada tempat tidur. "Ya Allah." "Pak," suaranya lirih penuh putus asa. Tangisnya semakin keras. "Kamu tahu itu apa? Kamu tahu itu haram?" teriaknya. Joko tidak membalas. Ia hanya diam, karena ia tahu semua itu benar. "Apa kamu tidak pikirkan kami?" lanjut Sari. Joko menatap istrinya, matanya mulai basah. "Aku melakukan ini untuk kalian. Jangan bawa nama kami," teriak Sari. Joko terdiam. "Aku tidak pernah minta kaya seperti ini," lanjut Sari sambil menangis. "Aku lebih pilih hidup susah daripada seperti ini." Kalimat itu membuat Joko seperti tertusuk. Ia mundur satu langkah. "Sekarang lihat," kata Sari. "Rumah ini jadi seperti apa? Anak kita ketakutan. Aku..." "Sakit! Ini semua karena kamu!" Rina menangis semakin keras. "Pak, tolong, aku takut," katanya sambil memeluk ibunya. Joko menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak punya jawaban. Ia tidak bisa memperbaiki semuanya. Karena semuanya sudah terlanjur. Tiba-tiba, tihihi, suara itu kembali. Semua langsung terdiam. Sari memeluk, Rina lebih erat. Itu suara apa?" bisiknya. Joko menoleh ke arah sudut ruangan, dan di sana mereka muncul lagi. Beberapa sosok kecil dengan mata merah dan senyum menyeramkan. Sari langsung menjerit. "Ya Allah!" Rina menangis. Histeris, makhluk-makhluk itu berdiri diam, menatap mereka, seolah menikmati ketakutan itu. "Keluar kalian!" teriak Joko, namun mereka tidak bergerak. Salah satu dari mereka melangkah maju, menatap Sari, lalu menunjuk ke arahnya. "Lapar." Suara itu terdengar di dalam kepala Joko. Ia langsung gemetar. "Tidak," katanya pelan. Makhluk itu tersenyum. "Lapar." Lebih keras, Joko menggeleng. "Jangan ganggu mereka." Namun makhluk itu tidak peduli. Mereka mulai bergerak, pelan, mengelilingi mereka. Sari menutup mata. "Pak, hentikan ini. Tolong." Joko hampir menangis. "Aku tidak tahu caranya," katanya putus asa. Makhluk-makhluk itu semakin dekat, dan untuk pertama kalinya, Sari melihat dengan jelas wajah mereka. Dan senyum itu, ia langsung berteriak, "Pak, hentikan ini sekarang juga." Namun semuanya sudah terlambat, karena makhluk itu tidak lagi menunggu. Mereka mulai menuntut, dan Joko akhirnya sadar, kesalahan yang ia buat tidak hanya membawa ketakutan, tapi juga akan merenggut semuanya. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Joko. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi rasa aman. Yang tersisa hanya ketakutan. Sari duduk di sudut kamar sambil memeluk Rina erat. Tangis mereka belum berhenti sejak makhluk-makhluk itu muncul. Meski kini sosok-sosok itu sudah menghilang dari pandangan, namun kehadiran mereka masih terasa. Joko berdiri di tengah ruangan, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Ia tahu ini bukan akhir, ini baru permulaan dari balasan. "Pak," suara Sari lirih. Joko menoleh. "Hentikan ini, aku mohon," katanya. Sambil menangis Joko menutup mata. "Aku tidak tahu caranya," jawabnya pelan. "Cari tahu," teriak Sari. Rina semakin menangis. "Pak, aku takut," katanya. Joko mendekat. Ia berlutut di depan mereka. "Maafkan Bapak," katanya dengan suara bergetar, namun kata maaf tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Tiba-tiba, tubuh Rina kejang. "Rina!"
teriak Sari panik. Joko langsung memegang tubuh anaknya. Tubuh Rina dingin. Napasnya tidak teratur. "Pak, kenapa dia?" teriak Sari. Joko panik. Ia mencoba menggoyangkan tubuh Rina. "Rina, bangun nak." Namun Rina tidak merespon. Matanya terpejam. Dan saat itulah, udara di dalam ruangan berubah menjadi sangat dingin. Lampu minyak berkedip. Lalu, padam gelap. "Pak," suara Sari bergetar. Joko tidak menjawab. Ia sibuk mencoba menyadarkan Rina. Namun di dalam kegelapan itu, suara itu kembali. Ti-hi-hi, lebih keras, lebih banyak, seperti datang dari segala arah. Sari menjerit. Joko mengangkat kepala, dan dalam gelap itu, ia melihat mata-mata merah banyak mengelilingi mereka. "Jangan dekati anakku," teriak Joko. Namun suara itu tidak berhenti. "Tukar." Suara itu muncul lagi lebih jelas. "Tukar." Joko langsung gemetar. "Tidak," katanya pelan. "Tukar." Lebih keras. Sari mulai menangis histeris. "Pak, mereka mau apa?" Joko tidak menjawab karena ia tahu, ia sangat tahu, mereka meminta pengganti. "Ambil aku," kata Joko. Tiba-tiba, Sari terdiam. Joko berdiri, menatap ke arah kegelapan. "Ambil aku saja." Suaranya bergetar. "Jangan anakku." Beberapa detik, hening. Lalu, ti-hi-hi. Tawa itu kembali, seolah mengejek, dan suara itu berkata, "Telat." Joko langsung membeku. "Tidak," bisiknya. Tiba-tiba, tubuh Rina terangkat sedikit, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Rina!" teriak Sari. Joko langsung memeluk tubuh anaknya. Namun, ia merasakan sesuatu, seperti banyak tangan kecil, menarik, dingin kasar. "Lepaskan!" teriak Joko. Ia berusaha sekuat tenaga, namun tenaga itu tidak cukup. "Tukar!" Suara itu semakin keras. "Aku sudah bilang ambil aku!" teriak Joko. Namun suara itu tidak berubah. Telat, dan dalam sekejap, semua berhenti. Sunyi. Lampu minyak menyala kembali. Joko terengah-engah. Ia melihat ke arah Rina. Tubuh anak itu kini terbaring lemah, tidak bergerak. "Rina!" Panggilnya pelan, tidak ada jawaban. Sari mengguncang tubuh anaknya. "Rina, bangun. Nak, bangun." Namun Rina tetap diam. Joko menyentuh wajah anaknya. Dingin, sangat dingin. Air mata mulai jatuh. "Tidak, tidak," bisiknya. Sari menangis keras. "Pak, dia kenapa?" teriaknya. Joko tidak bisa menjawab, karena ia tahu ia sudah kehilangan anaknya karena kesalahannya sendiri. Malam itu, tangisan memenuhi rumah kecil itu. Namun di balik tangisan itu masih terdengar sesuatu, pelan, ti-hi-hi, seolah mereka masih ada, menonton, menikmati. Pagi hari, rumah itu sunyi. Tidak ada lagi suara tawa Rina. Tidak ada lagi langkah kecilnya. Yang ada, hanya kesedihan dan penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Joko duduk di depan rumah, matanya kosong. Di sampingnya, masih ada uang, lebih banyak dari sebelumnya. Namun kini, uang itu tidak berarti apa-apa, karena harga yang harus dibayar terlalu mahal, dan semuanya sudah terlambat. Pagi itu terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi suara tawa kecil yang biasanya mengisi rumah sederhana itu. Tidak ada lagi langkah kaki ringan yang berlari ke sana kemari. Yang tersisa hanya sunyi. Rumah itu kini terasa kosong, bukan karena tidak ada orang, tapi karena kehilangan sesuatu yang paling berharga. Joko duduk di depan rumah. Sejak subuh ia tidak bergerak dari tempatnya. Matanya kosong, wajahnya pucat, seolah jiwanya ikut hilang bersama anaknya. Di dalam rumah, Sari masih menangis, tangis yang tidak lagi keras, tapi lebih dalam, lebih menyakitkan. Sesekali terdengar suara lirihnya memanggil, "Rina, bangun nak." Namun tidak ada jawaban, dan tidak akan pernah ada lagi. Joko menunduk, tangannya mengepal. Air, mata jatuh tanpa suara. "Ini semua salahku." Kalimat itu terus berulang di dalam kepalanya. Ia teringat semuanya. Dari awal, dari saat ia bertemu pria tua itu, dari saat ia menerima tawaran itu, dari saat ia memilih jalan yang salah, semua keputusan itu membawanya ke titik ini. Jika saja ia menolak, jika saja ia bertahan, jika saja... Namun kata jika tidak bisa mengubah apapun, karena semuanya sudah terjadi. Siang hari,
beberapa warga mulai datang. Kabar tentang Rina yang meninggal menyebar. Dengan cepat, mereka datang dengan wajah prihatin, namun juga penuh tanda tanya. Anaknya sakit apa? Tanya salah satu warga. Sari hanya diam. Ia tidak sanggup menjawab. Joko juga tidak berkata apa-apa. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa semua ini bukan karena sakit, tapi karena keserakahannya. Pemakaman dilakukan sederhana, seperti kehidupan mereka. Joko berdiri di dekat makam, menatap tanah yang masih basah, tangannya gemetar. "Maafkan Bapak, nah," bisiknya. Air mata jatuh lagi. Ia ingin waktu kembali, ia ingin memperbaiki semuanya. Namun waktu tidak pernah mundur, dan kesalahan tidak bisa dihapus. Setelah semua selesai, rumah itu kembali sepi. Namun kali ini, sepinya berbeda. Lebih berat, lebih dingin. Sari tidak lagi berbicara banyak, ia lebih sering diam, duduk sendiri, menatap kosong. Kadang ia menangis, kadang hanya menatap tanpa ekspresi. Joko tahu, ia bukan hanya kehilangan anak, ia juga mulai kehilangan istrinya, dan semua itu karena dirinya. Malam datang, Joko duduk di dalam rumah. Lampu minyak menyala redup, ia menatap ke arah ruangan kecil di belakang. Tempat semuanya dimulai, perlahan, ia berdiri, langkahnya berat. Namun kali ini, ia tidak ragu, ia membuka pintu ruangan itu. Krik, ruangan itu masih sama, gelap, lembab. Namun kini, Joko tidak merasa takut lagi, karena tidak ada lagi yang bisa ia takuti. Ia sudah kehilangan segalanya. "Aku mau menghentikan ini," katanya pelan. Hening. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, "Tihehe," suara itu kembali. Namun kali ini tidak menakutkan, lebih seperti mengejek. "Kalian sudah dapat yang kalian mau," lanjut Joko. "Sekarang pergi." Sunyi. Lalu dari sudut ruangan muncul bayangan kecil, satu, lalu dua, dan semakin banyak. Mereka berdiri menatap Joko dengan senyum yang sama. "Pergi," kata Joko lebih tegas. Namun makhluk itu tidak bergerak. Salah satu dari mereka melangkah maju, menatap Joko, dan berkata, "Tidak." Suara itu jelas dan dingin. Joko langsung terdiam. "Kami sudah di sini." Makhluk itu tersenyum lebih lebar. Selamanya, Joko mundur perlahan. Ia sadar, ini tidak bisa dihentikan. Ia tidak hanya membuka pintu, ia sudah mengundang mereka untuk tinggal. Selamanya, malam itu, Joko duduk sendirian di sudut rumah, tidak bergerak, tidak bicara, tidak menangis. Ia hanya menatap kosong, dan dalam kesunyian itu, suara itu masih terdengar, pelan, "Tehehe." Setiap malam, tidak pernah berhenti. Hari-hari berlalu, namun tidak ada yang berubah. Uang masih muncul, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Namun Joko tidak pernah menyentuhnya lagi. Ia membiarkannya berserakan karena ia tahu itu bukan rezeki, itu kutukan. Sari akhirnya pergi. Ia tidak sanggup tinggal di rumah itu lagi, tidak sanggup hidup dengan bayangan itu, dan mungkin tidak sanggup memaafkan Joko. Kini, Joko benar-benar sendiri, di rumah sederhana yang dulu penuh harapan, kini menjadi tempat penuh penyesalan. Dan setiap malam, ia masih mendengar mereka, melihat bayangan kecil bergerak di sudut ruangan, merasakan kehadiran yang tidak pernah pergi. Joko menutup mata, air mata jatuh perlahan. Ini hukumanku. Dan ia tahu, hukuman ini tidak akan pernah berakhir. Penutup pesugihan mungkin terlihat seperti jalan cepat menuju kekayaan, namun di balik itu, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan seringkali, harga itu bukan uang, melainkan orang yang paling kita cintai. Dan ketika semuanya sudah hilang, yang tersisa hanya satu, penyesalan yang datang terlalu terlambat. Itulah kisah pesugihan berantai malam ini, sebuah pengingat bahwa tidak ada jalan instan menuju kekayaan tanpa konsekuensi yang harus dibayar. Jika kamu merasa cerita ini menegangkan, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Karena masih banyak kisah gelap lainnya yang belum terungkap. Ingat, tidak semua yang terlihat benar-benar nyata, dan tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan hati-hati, karena
Mungkin mereka sedang memperhatikanmu.